kasih pupuk, kita kasih tempat yang memang pohon cabai itu bisa hidup gitu ya. Apakah gulmanya tidak bisa hidup? Gulmanya tetap bisa hidup, tapi kita bisa meminimalkannya kayak gitu sih. Bisa ditangkap ya? Bisa nggak? Kebayang nggak? Setuju nggak? Atau ada yang nggak setuju boleh bilang nggak setuju, kasih pendapatnya nggak apa-apa. Atau mau tambahin argumen lain boleh. Silakan. Setuju berarti. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silahkan yang mau nanya lagi. Oke, atau Dianu mau nanya sesuatu setelah baca papernya. Mungkin yang tadi sih Bu, yang terkait yang nitrogen asimilasi ini sih. Soalnya dari yang saya masih baca-baca itu masih belum nangkap maksud dari hubungan antara ketiga mekanisme ini. Oke, ini juga saya belum begitu paham sih, tapi ini hubungannya ada nutrisinya dan lain-lain sih ini ya. Biasanya kalau misalnya kita tanya anak mikrobiologi, mungkin mereka akan lebih paham. Saya juga nggak begitu paham sih ini. Tapi kalau kita bisa lihat ya di sini kan ada nitrogen, asam amino segala macam itu nutrisi-nutrisi bakteri juga ya itu ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Erandi? Misalnya kan kalau misalnya dilakukan, kan kasusnya di sini untuk low grade Bu ya. Jadi dilakukan proses biooksidasi juga di sini. Terus di sini dari saya mau kayak compare aja Bu sama misalnya di kolom gitu Bu. Kan kalau misalnya di tempat HIP gitu kan dia jelas lebih butuh nutrisi yang lebih banyak juga kan, apa nutrisi yang lebih banyak juga dibandingin di kolom, dikarenakan nanti juga akan ada kayak dikonsumsi juga sama bakteri-bakteri lainnya gitu. Dan mau nanya ini aja sih Bu, kayak terkait sebenarnya lebih profit dan lebih efisiensi mana kalau misalnya low grade ini dilakukan bioksidasinya itu kayak di kolom aja gitu. Soalnya kan kalau misalnya di kolom pun juga bisa bisa di jelas nutrisinya lebih yang dibutuhkan dulu lebih minimal daripada HIPS, dan juga kayak ya dan itu juga bisa dikontrol juga terkait hal-hal itu. Dan itu apakah alangkah lebih baiknya untuk low grade ini dipakainya tuh di kolom ataupun di HIP itu Bu, kayak gitu sih Bu pertanyaannya Bu. Oke, sebenarnya metode pemilihan teknik leaching itu tergantung sama perolehan ya, tergantung dengan keuntungan yang akan diperoleh ya. Biasanya kalau misalnya atau biaya modalnya ya, kalau misalnya dia low grade biasanya memang prosesnya yang diarahkan itu adalah heap leaching, karena kita nggak perlu nyedain tangki, nggak perlu menyediakan agitator yang selalu berputar dan menghabiskan listrik, kita nggak perlu menyediakan alat untuk proses grinding, karena memang heap leaching itu nggak ada proses grindingnya ya, dia cuma ada proses aglomerasi, dia dari crushing terus aglomerasi terus ditumpuk, nggak ada grinding. Kalau untuk emas sendiri ya, biji emas sendiri sebenarnya ketika kita mengolah biji emas ya, yang saya tahu ketika saya kerja dulu, yang lain saya belum mempelajari dengan detail. Ketika saya kerja dulu ada 2 hal yang benar-benar metalurgis itu perhatiin yang terkait sama recovery. Yang pertama itu konsumsi cyanidanya berapa, yang kedua itu biaya grindingnya berapa. Karena 2 hal itu yang menjadi
topnya biaya yang dikeluarkan oleh proses plan. Biaya paling besar itu adalah biaya untuk cyanida sama biaya untuk proses grinding. Karena bayangin aja kamu batu keras mau kamu giling gitu kan. Kita aja ngulek cabe kalau jumlahnya banyak lumayan ya. Ini tuh yang kamu halusin itu batu-batu keras gitu, apalagi misalnya hard rock, misalnya yang dari kuarsa dan lain-lain. Nah, makanya kemudian banyak yang pemilihannya itu kalau misalnya bijinya sesuai ya, karena untuk heap leaching sendiri ada kriteria bijinya ya, nggak semua biji bisa dilakukan proses heap leaching juga. Bijinya harus poros, harus ada lapisan semipermeabelnya di bagian bawah, kita harus perhatiin ya bijinya tersebut. Kalau misalnya bijinya nggak poros ya nggak bisa dilakukan proses heat bleaching ya, nanti malah larutan pelindinya nyangkut di atasnya kan nggak bisa ke bawah. Itu adalah perbandingan ya heat bleaching sama agitation leaching. Tapi bukannya lebih mudah agitation leaching itu untuk diatur sesuatunya? Memang agitation leaching itu akan mudah ketika kamu ada masalah, kita bisa dengan cepat ya, bisa misalnya kinetikanya lambat, kita bisa naikin kinetika dengan cara kecepatan pengadukan atau hal-hal lainnya dengan mengecilkan ukuran, butiran, segala macam. Tapi kan nanti implikasinya ke biaya lagi. Tapi proses bio-leaching ini enggak cuman heap leaching ya. Ada yang agitation leaching juga ada, proses bio-leaching ada. Jadi sepertinya dipilih itu nanti disesuaikan dengan perolehan yang kemudian akan diperoleh sama perusahaan tersebut. Sepertinya kayak gitu sih, Erandi. Menjawab nggak? Oke. Saya masih ini sih masih kayak masih belum belum nangkap juga kayak kan kalau misalnya di leaching gitu kan udah jelas gitu Bu ya, ada biaya buat grindingnya itu, buat agitasinya itu gitu. Tapi kan kalau misalnya buat kayak heap terkhusus kayak di sini kayak biooksidasi ini kan apakah perlu hal-hal seperti itu juga dan juga ngebuat tingkat profitnya tuh lebih berkurang kayak gitu Bu? Oke, kalau dari segi itu memang seperti itu ya. Heap leaching itu biayanya itu memang lebih murah dibandingkan proses yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita punya grade-nya tinggi, meskipun biayanya mahal akan ketutup sama jumlah emas yang diperoleh ya kan. Kalau misalnya heap leaching, kalau misalnya grade-nya 1 gram per ton gitu ya. Kalau 1 gram per ton dengan itu kamu bisa beli cyanida, bisa beli biaya grinding dan lain-lain bisa ditutupi, apa enggak masalah gitu kan, waktunya juga bisa lebih cepat ya. Kalau pemilik modal itu pasti pengen uangnya itu cepat dia dapat ya. Kamu lebih mau mana, kamu dapat bulan depan uang misalnya 5M atau kamu dapat 10 tahun lagi uang 1 triliun, tapi 1 triliun itu juga bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung nanti ekonomi dunia, harga bahan baku, harga logamnya dan lain-lain. Kamu lebih pilih mana? Biasanya kalau orang bisnis itu dia milih yang emang real aja, yang benar-benar lebih logis gitu. Akan lebih logis, nggak apa-apa dapat 5M tapi bulan depan kayak gitu. Jadi seperti itu juga ketika milih heap leaching. Kalau misalnya atau agitation leaching ya, kalau misalnya dengan uang modal yang mereka punya, mereka hutang kah atau punya modal sendiri dan lain-lain, kalau bisa ada selisihnya dan cukup menarik, mereka pasti akan kejar ke sana. Tapi kalau misalnya dirasa dia harus beli segala macam dan uniknya kalau tambang itu dia harus hitung ya resource-nya berapa, IRR-nya keburu nggak gitu ya. Kalau misalnya balik modalnya itu lama dengan proses yang dia lakukan
dengan teknologi canggih gitu ya, tapi dia balik modal lama, ya dia biasanya akan lebih memilih peluang yang dan resiko yang lebih kecil. Seperti itu biasanya, Erandi. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Sekarang udah jam 15.41 ya. Gini aja, saya berharap kalian semua udah bikin ya PPT-nya. Kalian nanti coba dikumpulkan. Jadi bikin Google Drive, isinya nama masing-masing. Di mana di Google Drive itu ada PPT, ada sumber papernya, kemudian ada Word-nya ya, tulisan yang kalian tulis. Nah, saya kasih waktu 1 minggu lagi untuk kalian improvement lagi lebih dalam review paper kalian. Kalau misalnya ya kayak Hazim tadi reaksinya belum ada, cari reaksinya. Kalau misalnya gambarnya belum ada atau lain-lain, ditambahin aja. Yang penting ketika orang baca paper kalian, orang bisa paham dengan sangat baik apa maksud paper tersebut. Karena memang di paper itu kadang emang sengaja ya sesuatu yang paper itu kayak sesuatu yang eksklusif, yang orang bisa paham dengan baik itu emang orang yang ada di yang mempelajari ilmu tersebut. Kayak misalnya dulu tuh ada ya, kalau teman-teman saya suka diskusi di sosmed gitu ya. Mereka ada yang suka bilang gini, orang kedokteran ketika baca paper kedokteran itu akan ada beda persepsinya dengan orang awam baca paper kedokteran. Jadi ketika kita baca paper kedokteran, bisa jadi di sana saya simpulkan, oh ternyata penyakit ini seperti ini. Ketika orang kedokteran baca, dia akan punya lebih banyak asumsi-asumsi, analisa dan lain-lain terhadap hal tersebut karena dia paham, oh tidak hanya ini aja kasusnya, ada banyak kasus lain, ada banyak asumsi lain, atau ada banyak persepsi lain terhadap suatu kasus gitu. Sama metalurgi. Jadi saya pengennya ketika kalian menggali suatu kasus tertentu, ini kan kasus ya, atau paper tertentu itu kalian gali lebih dalam, lebih bagus, dan ketika misalnya dia kasih hubungan tadi person solid sama person recovery, nanti kalian bahas lagi secara termodinamikanya gimana, secara kinetika gimana, kalau mau hitung delta G-nya bisa apa enggak. Jadi enggak apa-apa, sejauh itu enggak masalah. Jadi kalian juga sambil review lagi pelajaran-pelajaran yang lain, kalian makin paham bagaimana metalurgis itu bekerja, seperti itu. Menarik ya sebenarnya review paper ya. Lebih paham nggak sih? Paham nggak? Lebih senang mana, dosen yang nerangin atau kalian yang belajar dengan review paper? Keduanya, Bu. Keduanya, dasarnya perlu dulu ya. Habis itu baru belajar sendiri ya gitu ya. Oke, baik. Mudah-mudahan makin hari lebih bagus ya pembelajaran yang dilakukan, lebih baik, jiwa pembelajarnya lebih berkembang, lebih terus maju, dan literasinya juga semakin bagus. Mudah-mudahan nanti kalian semua jadi metalurgis yang hebat. Baiklah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, silahkan diperbaiki lagi ya seperti yang saya sampaikan tadi, dieksplor lagi lebih lanjut. Dian sama Hazim boleh lakukan lagi ya, yang udah presentasi boleh. Nanti pada akhirnya adalah minggu depan kita ada presentasi 1 kali lagi ya, nggak tahu siapa yang dapat nanti. Cuman nanti pada akhirnya semua kalian akan saya minta untuk presentasi ulang di PPT kalian masing-masing kayak yang saya sampaikan itu ya. Jadi di videoin gitu ya. Nanti baru dimasukin ke Google Drive-nya. Nanti saya akan ambil nilainya dari sana. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu.
Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Aduh, Bu. Sip. Info catatan. Info kan orang baru satu pertemuan. Bang, udah lemes ini bang. Info. Belum lapar nih bang. Rafiki sesat Rafiki. Juga tidak sesat lagi. Iki aku korban sales beneran aku ini. Oke deh guys, gas duluan ya guys, thank you, dadah. Bulan mau